Berjumpa lagi dengan saya, Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat dan bahagia. Pada video pembelajaran Microsoft Excel untuk pemula bagian yang ke-14 kali ini, dan juga sekaligus video saya yang ke-764, kita akan membahas tentang rumus if. Nah, seperti apa? Mari kita ikuti simulasi dan penjelasannya sebagai berikut. Yuk. Ya, di hadapan kita ini adalah simpulan yang sudah saya sampaikan pada video nomor 13 atau video yang ke-763, di mana saya menggarisbawahi bahwa kalau kita memahami 9 buah rumus, yaitu rumus sum, max, min, dan average, yang kita sebut sebagai instant wizard. Kemudian yang kelima, 6, dan 7, ini bagian kedua. Kemudian rumus nomor 8 dan nomor 9, yaitu VLOOKUP dan LOOKUP. Maka Anda sudah siap ya untuk masuk ke rumus if. Karena dari nomor 1 sampai 9 itulah rumus-rumus mendasar. Nah, maka kita langsung aja masuk ke rumus if seperti apa ya. Saya akan mulai aja dengan file baru aja. Ya, saya mulai dengan file baru. Begini aja, saya mulai dengan suatu ilustrasi sederhana, yaitu kalau saya menuliskan kata jika, bayangkan aja Anda berkomunikasi dengan seseorang, di mana pada waktu berkomunikasi, tiba-tiba seseorang itu mengatakan begini, jika hening lama gitu, apa yang Anda bayangkan? Pasti Anda penasaran, menunggu, dalam hati akan muncul pertanyaan, jika apa? Atau jika bagaimana? Bla bla bla, kan masih tunggu kalimat selanjutnya. Nah, sekarang kita sempurnakan dalam contoh yang sederhana. Misalnya, jika nilai, kemudian jeda lagi, berhenti, tidak ada kalimat berikutnya, maka Anda pun akan menunggu. Ya, kalau ini baca jika nilai bagaimana, kan begitu. Nah, lalu kita kasih simbol jika nilai lebih dari, ini pun masih belum sempurna kalimat itu. Misalnya jika nilai lebih dari 75, nah ini sepenggal kalimat. Jadi intonasi pembacaan kalimat itu harus dihayati, dipahami, sehingga membuat rumus if itu nanti akan enak. Jadi membuat rumus if itu mirip kalau kita berkomunikasi dengan kata awal jika. Nah, jika nilai lebih dari 75, sehingga kalimat berikutnya adalah maka, satu kata berikutnya adalah maka bagaimana, atau maka apa, gitu kan. Nah, maka lulus misalnya, seperti ini. Apa tanda petik double apostrof? Kenapa? Karena dia bersifat teks ya. Di dalam video yang ke nomor 3, kita telah mempelajari sifat data, itu ada dua macam, yaitu teks dan number. Nah, lulus LULS ini bersifat teks, maka diupdate dengan tanda petik. Oke, kita baca lagi. Jika nilai lebih dari 75, maka lulus. Di sini sebenarnya kalau kita hentikan kalimat itu ya sudah selesai. Tetapi ya, supaya kalimat itu sempurna, boleh ditambah satu kalimat penutup. Ya, yaitu gini. Jika tidak, artinya jika tidak lebih dari 75, maka remedi. Nah, ini sudah tuntas. Perhatikan, saya sengaja membuat 3 baris di situ. 3 baris kalimat itu saya letakkan di dalam 3 baris, yaitu di sel E1, E2, E3. Sebenarnya apa yang saya ekspresikan di
E1, E2 maupun E3 itu untuk mempermudah Anda memahami rumus ini yang akan kita bahas ini. Sebenarnya kata-kata ini yang ada di E1, E2, E3 tidak harus diketik di sini. Ya, tapi untuk mempermudah menjelaskannya. Sehingga kalau kita mempunyai suatu tabel, katakanlah di sel G1, judulnya nilai, kemudian berturut-turut di sini ada nilai, anggap aja 75 gitu ya, kemudian 70, 65, 90, 85, ya, kemudian 77, ya, kemudian 60, 55, 59, 90 misalnya. Ya, kita mempunyai 10 sel, ini boleh kalau mau dirapikan juga baik. Hasil seperti apa? Nah, di sini caranya begini. Seperti sudah berkali-kali saya katakan di dalam, terutama di video nomor 7, ya, nomor 7, di mana prinsipnya juga seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa selain sum, max, min, average, membuat rumus serumit maupun sesederhana apapun harus menggunakan yang namanya three-step wizard. Three-step wizard itu langkah yang pertama adalah insert function di sini, di f ini, insert function. Langkah kedua kita milih functionnya, ya. Karena kita membuat rumus if, ya kita pilih if di sini kalau ada, kalau tidak diketik di search for a function. Kita ketik if, klik go, dia masuk ke sini, klik OK. Nah, di sini function argumen inilah kesempatan kita untuk meng-cross check dengan kalimat yang sudah kita draft di kolom E, yaitu terletak di E1, E2, dan E3. Nah, logical test ini harus melakukan 3 langkah, ya. Saya cancel dulu ya. Jadi logical test itu yang ada di E ini, ya. Atau saya sisipkan satu garis ya. Ya, di sel E ini saya ketikkan dengan warna merah, itu logical test. Sehingga logical testnya kalau di Indonesiakan atau di bahasa awam kan dibacanya jika nilai lebih dari 75, maka di sini ada 3 unsur. Unsur pertama yang saya kasih warna hijau, ya, warna hijau dan tebal, itu unsur pertama. Unsur kedua yang saya kasih warna ungu, tebal, dan unsur ketiga adalah yang saya kasih warna pink, ya, kasih warna pink, tebal. Ini artinya apa? Artinya di dalam insert function tadi, ya, khusus untuk if itu saya menjelaskan secara lebih hati-hati, karena kalau tidak kita bisa mengalami frustrasi sendiri karena kita merasa benar, padahal persyaratan yang kita tentukan belum terpenuhi. Nah, maka ini saya tulis logical test itu kolom yang atas, ini harus melakukan 3 unsur, yaitu unsur hijau, unsur abu-abu atau ungu, dan unsur pink. Tekankan value if true. Value if true itu kalau kita intonasikan di sini disebut maka. Ya. Ini saya tulis value if true. Lawannya adalah value if false. Gitu. Nah, value if true ini kalau mau dikasih berwarna, ya bolehlah saya kasih warna biru. Value if false ini saya kasih warna coklat. Oke, kita coba ya, kita coba. Jadi pada waktu kita melakukan pemilihan function, dalam ini adalah function if, itu sebenarnya dalam hati kita sudah mulai membaca. Perhatikan di formula bar ini, jika.
Jika, ya, ini jika nilai berarti ini. Nah, kebetulan nilai saat ini diwakili oleh angka 75. Kebetulan aja, tapi tidak harus angka itu. Jadi angka 75 yang barusan saya klik ini bukan karena ini 75, bukan. Kebetulan kebetulan saja sama gitu ya. Karena jika itu kan sesuatu yang belum pasti. Jadi tidak selalu 75, bisa kurang, bisa lebih. Jadi ini bacanya tetap jika nilai lebih dari itu simbolnya di keyboard kita itu menekan tombol shift dengan tanda seperti ini, tanda lebih besar. Ya. Nah ini langkah kedua. 75 maka kita ketik 75. Berarti kan di formula bar ini sudah terketik sama dengan if kurung buka H7 lebih besar 75 kurung tutup. Ini kalau manual kita maka tidak dianjurkan mengetik seperti ini. Walaupun ini terketik itu bukan kita yang mengetik. Ketikan yang ada di formula bar ini muncul karena kita melakukan langkah-langkah di dalam 3-step wizard. Ya. Maka itu value if true. Maka kita klik di value if true, lulus. Karena dia teks, maka diambil tanda ketik lulus. Jadi gitu. Jika tidak, maka karena remedy itu juga teks, ketik remedy. Gitu ya. Perhatikan di formula riset di sini munculnya remedy. Kenapa? Karena angka 75 yang saat ini berada di sel H2 itu tidak lebih dari 75, pas ya, maksudnya pas 75. Untuk menjadi lulus kan harus lebih dari. Kita klik OK, maka jawabannya remedy. Kita cek ke bawahnya, kita cukup double klik di sini, klik gitu ya, tanpa ditarik gini ya. Kalau Anda mau ditarik begitu ya boleh-boleh aja, tapi akan lebih cepat kalau di sini kita tinggal double klik. Otomatis jadi di sini. Ya. Ini remedy kenapa? Karena tidak lebih dari. Ini juga tidak lebih dari 75. Ini juga tidak lebih dari 75. Ini lulus, ini lulus. Kenapa? Karena lebih dari. Begitu, ya. Saya ulang sekali lagi karena ini penting. Saya ulangi dari awal ya. Pertama, selalu insert function. Kemudian kita pilih rumus if. Kita OK. Kemudian dicek. Jika nilai, klik ini kan nilai, lebih dari 75, ketik 75, maka klik di value if true, Anda petik lulus. Jika tidak, maka Anda petik remedy. Oke, hasilnya sudah betul, kita double. Silahkan dicoba. Di dalam video berikutnya, saya masih mengupas tentang if, karena Anda harus paham ini terlebih dulu. Kalau Anda sudah paham ini, yang barusan saya simulasikan, maka ke depan Anda semakin paham dan semakin mudah. Oke, ya demikian sementara yang bisa saya sampaikan terkait dengan rumus if. Yang kebaca ini perkenalan atau warming up. Nanti di dalam video-video berikutnya saya akan memberikan contoh-contoh yang lebih bervariasi. Demikian, oke? Kalau Anda terkesan dengan video ini, silahkan share and like and share supaya banyak teman, relasi, siapapun kenalan Anda menjadi terinspirasi juga, sehingga akhirnya mereka pun menjadi paham, ahli, kompeten. Ya. Karena hanya orang-orang yang kompetenlah yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Kalau ada pertanyaan silahkan kirim wapri lewat nomor WhatsApp yang ada di dalam deskripsi video ini. Bagi yang belum subscribe silahkan bantu saya subscribe supaya dengan demikian saya semakin bersemangat di dalam membuat video-video pembelajaran di channel Pak Santo ini. Oke, demikian. Salam, saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.